Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan yang telah saya buat, yaitu dari tugas mata kuliah analisa proses bisnis. Sebelum kita membuat laporan hasil analisa, kita harusnya lebih tahu terlebih dahulu cara-caranya itu seperti apa. Yang pertama itu kita harus tahu atau menentukan terlebih dahulu judulnya. Yang kedua kita harus tahu itu latar belakang bisnisnya seperti apa. Yang ketiga itu kita harus tahu bagaimana cara untuk mengumpulkan data-datanya itu dengan cara teknis seperti apa. Yang keempat kita harus tahu urutan deskripsi langkah-langkah penjualannya seperti apa. Yang kelima kita harus tahu urutan register seperti apa. Yang keenam itu kita harus tahu analisa masukannya. Yang ketujuh kita harus tahu analisa keluarannya. Yang ke-8 kita harus tahu kebutuhan fungsional apa saja yang dibutuhkan oleh penjual. Yang ke-9 kita harus tahu kebutuhan fungsional itu untuk penjual itu apa saja. Yang ke-10 itu kita harus memberikan usulan kepada si penjual supaya penjual itu kedepannya lebih maju lagi. Oke, jadi jika kalian sudah tahu cara-caranya itu membuat laporan seperti apa, mari kita lihat contoh dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizky Najiullah dari kelas 3B Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisa proses bisnis penjualan koloran. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu latar belakang dari penjualan. Bermula dari ingin memutarbalikkan uang hasil kerjanya menjadi buruh pabrik, Ahmad Ghazali akhirnya mendirikan usaha kecil-kecilan di bidang fashion, yaitu Koloran Skoy. Usaha yang notabene-nya adalah fashion bagi para kaum remaja ini dikarenakan harganya yang sangat ekonomis di kantong pelajar maupun para kantong pekerja. Koloran Skoy ini didirikan pada tahun 2020 dengan modal awal sekitar Rp500.000. Modal awal ini Ahmad Ghazali peroleh dari hasil uang simpanannya atau tabungannya selama menjadi buruh pabrik. Ahmad Ghazali dapat menjalankan usahanya hingga sekarang karena kegigihannya. Kini dari hasil penjualannya ini beliau mampu mendapatkan omset kurang lebih sebesar Rp250.000 per minggunya, sehingga keuntungan yang didapat beliau peroleh per harinya yaitu sebesar Rp35.000 dengan asumsi satu barang habis terjual. Jika diakumulasikan dalam waktu 1 bulan bisa diperoleh omset bersih kurang lebih sebesar Rp1.000.000. Wow. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu deskripsi penjualan atau tata cara bagaimana penjualannya. Yang pertama, penjual harus mengorder koloran dari beberapa toko atau tempat produksian kolor yang berada di Instagram ataupun media sosial lainnya. Yang kedua, pilih motif koloran yang terlihat menarik dan supaya konsumen tertarik. Seperti apa saja yang akan dijual kembali. Yang ketiga, posting ulang kembali koloran pada media sosial seperti WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook yang penjual punya. Yang keempat, setelah beberapa konsumen memilih motif koloran yang ingin mereka pesan, lalu penjual merekap data yang ingin membeli koloran tersebut. Yang kelima, kemudian kita pesan koloran yang dipilih oleh konsumen tersebut pada toko di Instagram, lalu membayarnya melalui Indomart atau Alfamart. Yang keenam, kemudian tunggu pesanan datang yang diantar oleh jasa pengiriman barang.
Yang ketujuh, setelah koloran datang, lalu kita konfirmasikan kepada konsumen bahwa koloran sudah ready atau sudah siap dikirimkan kepada konsumen. Yang kedelapan, lalu kita kirim barang kepada konsumen dengan cara COD atau cash on delivery. Dan untuk yang berada di luar zona kota Serang, kita mengirimkan melalui jasa pengiriman barang seperti JNT Express atau JNE, dan pembayaran melalui transfer. Lalu selesai. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu diagram aktivitas. Di sini diagram aktivitas ada penjual dan juga pembeli. Dari penjual itu harus mencari produk-produk dari suppliernya, lalu penjual memposting produknya kembali. Lalu jika ada pembeli yang minat untuk membeli produknya, maka pembeli mengkonfirmasikan kepada penjual dan penjual pun merekap data-data yang ingin membeli produknya. Lalu jika produk sudah tersedia atau ready, maka pembeli wajib melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara cash ataupun transfer. Jika transfer bisa melakukan dengan cara m-banking. Dan jika pembeli sudah mendapatkan produk yang diinginkan, maka penjual pun stoknya habis terjual. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu rich picture. Di sini yang pertama, penjual memilih produk-produk yang ingin diposting ulang kembali oleh penjual. Yang kedua, penjual memposting ulang kembali produk-produknya yang dari supplier melalui media sosial yang penjual punya seperti Instagram, WhatsApp, ataupun Facebook. Yang ketiga, produk datang dan ready untuk dijual kepada konsumen-konsumen dari penjual. Lalu yang keempat, konsumen membayarnya jika barangnya sudah datang. Lalu penjual itu barangnya habis terjual. Oke, ke materi selanjutnya, yaitu analisis masukan. Yang pertama, nama masukan. Nah, nama masukannya ini data daripada penjualan. Yang kedua, sumber. Nah, sumber-sumbernya ini dari pembelinya. Yang ketiga, fungsi. Fungsinya itu untuk dokumen yang berisi tentang penjualan. Yang keempat, media. Medianya itu bisa melalui kertas dan sosial media seperti chat singkat di WhatsApp ataupun Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Yang kelima, rangkap. Rangkapnya itu 2. Yang keenam, frekuensi. Nah, frekuensinya ini setiap terjadinya transaksi penjualan barang. Yang ketujuh, volume. Volumenya itu kurang lebih 12 page per minggunya. Yang kedelapan, format. Formatnya itu lampiran A1 halaman 1, 2, 3. Oke, ke materi selanjutnya, yaitu analisis keluaran. Nah, yang pertama ini nama keluarannya. Nama keluarannya itu struk pembayaran. Yang kedua ini fungsi. Fungsi itu untuk bukti bahwa konsumen sudah membayarnya. Yang ketiga, media. Nah, media ini melalui m-banking. Yang keempat, distribusi. Distribusinya ini arsip, konsumen, dan juga keuangan. Yang kelima, rangkap. Rangkapnya itu rangkap 3. Yang keenam, frekuensi. Frekuensi ini setiap terjadinya transaksi pembelian produk. Yang ketujuh, volume. Volume itu kurang lebih antara 12 piece per minggunya. Yang kedelapan, format. Formatnya itu lampiran B1 halaman 1, 2, 3. Keterangannya itu bukti struk bahwa pembayaran sudah dilakukan oleh Pak konsumen melalui m-banking. Oke, ke materi selanjutnya, yaitu analisis kebutuhan fungsional.
Yang pertama, kebutuhan fungsional yang diperlukan oleh penjual yaitu data laporannya masih dalam bentuk hard copy. Seharusnya data-data tersebut menggunakan soft copy seperti aplikasi catatan di handphone ataupun di komputer, karena kecil kemungkinannya untuk hancur atau hilang. Yang kedua, cara pemasarannya kurang efektif jika hanya di sosial media yang penjual punya saja, karena lingkup untuk orang melihatnya cuman teman-teman sekitar yang penjual. Seharusnya penjual membuka toko online shop seperti di Shopee atau Bukalapak. Oke, ke materi selanjutnya yaitu analisis kebutuhan non-fungsional. Nah, analisis kebutuhan non-fungsional ini yang dibutuhkan oleh penjual tersebut seharusnya buat stiker untuk konsumen setiap pembelian produk supaya konsumen lebih tertarik untuk berbelanjanya. Yang kedua, buat kemasan yang lebih menarik supaya konsumen tertarik. Itu kayak handbag lebih dibaguskan lagi. Oke, ke materi yang terakhir yaitu usulan untuk penjual. Jadi kalau menurut saya di dalam bisnis fashion itu yang diberikan sebaiknya penjual memproduksi produknya sendiri supaya lebih banyak motif dan lebih banyak varian, dan juga supaya penjual lebih tahu kualitas bahan yang bagus untuk konsumennya. Dan untuk cara pemasarannya lebih ditingkatkan kembali, jangan hanya di sosial media saja yang penjual punya, karena lingkupnya hanya orang-orang terdekat yang tahu, karena orang-orang luar tidak tahu sosial media yang penjual punya. Sebaiknya buka toko online shop seperti di Shopee ataupun di Bukalapak. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang baru saja saya jelaskan di video yang baru saja kalian tonton? Mungkin itu saja presentasi dari tugas mata kuliah analisa proses bisnis yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata yang telah saya gunakan mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.